Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun mus'abihil wal ikram, ya wal jalil wal ikram. La nabiyya ba'da amma ba'du, ibadullah wa ittaqullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah dengan atas segala rahmah hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir dan batin, dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita, Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya dengan mengkalamkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Para hadirin, para jemaah sekalian, para kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, saudaraku hamba Allah yang dimuliakan Allah, rahimakumullah. InsyaAllah dalam kesempatan waktu yang diberikan dan dimudahkan oleh Allah, kita akan berbagi ilmu lagi dalam rangka tolabul ilmi Yayasan Majelis Zikir Ma'rifatullah dalam channel YouTube Buya Pasaman Timur selalu akan mengajak kita menggali dan mentadabur segala amal dan ibadah guna mencapai iman dan takwa derajat kepada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah para jemaah yang dirahmati Allah, rahimakumullah. Dalam kesempatan ini, InsyaAllah kita akan berbagi wawasan hakikat, yang mana dalam berbagi wawasan hakikat ini sangat dibutuhkan suatu adab-adab yang dirahasiakan oleh Allah, mengungkap kembali misteri hakikat di dalam setiap perbuatan ibadah kepada Allah sesuai dengan jalan tauhid diri kita, yaitu la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah. Kalau kita berbicara mengenai hal-hal yang sangat fardu, yang sangat wajib, maka wajiblah bagi kita dalam rangka mengkaji tentang ibadah dan segala kerahasiaannya, terutama adalah ibadah sholat. Tapi pada saat ini kita akan mengkaji apa yang bertajali dan di mana letak daripada ketinggian derajat sholat sehingga pantas dan mabrur dijadikan sebagai kodrat untuk menuju penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang sebagai kodrat yang bersaksi atas perbuatan umat dan Tuhan, tentu kita tidak luput daripada rumus-rumus ketuhanan. Bagaimana caranya kita kembali mengkaji kodrat sir yang ada di dalam perbuatan sholat? Mana kodrat sir yang menentukan? Di sini kita akan membahas mana kodrat diri batin
dan alam batin tempat kita berpijak di dalam sholat. Kalau belum kita mencapai daripada diri batin dan alam batin, maka masih ada batil bagi dia. Kalau masih ada batil bagi Allah, berarti rumus hakikat sholat itu belum kita dapati. Tapi kalau memang sudah berdirinya diri batin dalam alam batin, inilah yang akan menjadikan kebenaran sebuah sholat. Para hadirin dan jemaah yang dirahmati Allah, apa yang dikatakan diri batin? Kita akan bahas satu persatu. Yang dikatakan diri batin adalah apabila kita telah mengkaji usuluddin daripada diri, maka tidak ditemukan asal usul yang bersifat alam atau yang bersifat batil. Contoh apa? Kita lihat dari sisi hakikat jasad. Kalau kita mempertahankan kodrat jasad, itu bersifat amaliyah fil jazadiyah atau dikatakan sifat ba'adaniyah. Tapi kalau kita sudah mengkaji jasad ini, yaitu hakikinya atau hakikat daripada jasad ini yang kita ketahui dinamakan nurani, maka kita harus kembali kepada kebenaran, yaitu wujud nuraninya Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga dengan rohani tadi. Kalau rohani kita sudah tahu usuluddinnya adalah zat Allah dalam wujud Muhammad, dengan ditiupkan napas daripada sifat sirnasnya tadi, maka disinilah setelah Allah menjadikan dan menciptakan suatu ruh yang bernama ruhi, inilah maujud ruhnya, sifat bagi Allah dalam kodrat Muhammad. Maka jatuhlah dinamakan diri ruhi atau rohani bagi kita. Begitu juga kembali daripada kita ingat jasad, sifat daripada nyawa. Nyawa adalah wujud batin daripada Allah yang menjadi diri al-haqqullah di dalam diri sifat zat dan nur tadi. Berarti apa? Kita sudah mendapatkan kebenaran, yaitu batiniyahnya Allah, yaitu kodrat-kodrat batin. 4 nur pada jasad, 4 zat pada rohani, dan 4 batin pada nyawa. Napas, ampas, tanapas, nufus. Batin bagi Allah dalam wujud kodrat nyawa, dan mendapatkan 4 zat pada kodrat rohani di wadi mani-manikam, dan maujud Allah hayat dalam nurnya, yaitu kodrat hakikat dari jasad, nur, nurullah, nur Muhammad, dan nur haknya Allah. Jadi para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, inilah yang kita kenal dengan diri fanafilah tadi. Kalau memang diri fanafilah ini sudah maujud dan ada dalam diri hakikat menjadi pandangan hidup dalam 24 jam, maka dikatakanlah bahwasanya pasangan daripada ruhi ala man ta'arahu, bahwasanya ruhnya dari ciptaanku adalah berhubungan dengan ruhku sendiri. Jadi di mana kita menempatkan kebenaran batin diri yang batin tadi, setelah maujud segalanya dalam bentuk kodrat batiniyahnya Allah, maka alamnya solat itu haruslah alam kabir, dan kodrat yang berdiri itu adalah kodrat batiniyahnya Allah. Kalau diri batin atau disebut dengan lahu semuanya, kalau disebut dengan sifat zat dan kodrat tadi, kalau sifatnya sudah batiniyah, dikatakan dengan nama kodrat lahu. Inilah diri yang lahu. La itu alamnya Allahu, itu adalah alamnya aku. Jadi lahu adalah diriku atau alamku. Nah inilah maujudullah diri kita.
setelah kita tadabbur semuanya dalam pengkajian tingkat-tingkat sifat dan kodrat diri, sehingga kita tidak menemukan mana yang dari tanah, air, api, dan angin, tetapi semuanya kembali dari fanafilah yang tidak berurat dan berdarah. Jadi para hadirin pemirsa, kita harus mendapatkan kebenaran mana alam batin tersebut. Ini yang dinamakan alam kabir. Ya, mana yang dikatakan alam kabir bagi diri dan mana yang dikatakan kabirau bagi alam. Nah, dikatakan dengan kabir diri, kita lihat, kalau kabir ini tidak ada, solat itu tidak akan diridhoi oleh Allah. Berarti kodrat-kodrat kediaannya Allah yang berdiri, sesungguhnya itulah yang dikatakan, yang menghakimi, yang menentukan solat itu sudah di alam Allah atau belum. Jadi dikaji diri ini semuanya sehingga dapat kediaan atau wahwanya Allah pada diri kita. Kalau kita sudah mendapatkan kewahwaan Allah pada diri kita, maka pantaslah kalau dalam pengakuannya, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jungguh, nyatalah dia menyatakan kodratnya setelah dia berdiri memenuhi persyaratannya, yaitu di dalam alam kabir itu. Bagaimana caranya? Kita harus mengetahui kodrat alam kabir. Mana alam kabir? Yaitu alam halus, yang alam batin, yang mana tidak berkodrat nur, zat batin atau sir, tetapi kodratnya adalah kodrat halus. Nah, siri namanya, kodrat sirinya Allah, sehingga tidak ada lagi pandangan semua yang maujud di dunia ini, melainkan wujud kodrat diri batin tadi. Di dalam alam batinnya Allah, kekosongan ini halus demi yang halus, batin berdiri di dalam kabir. Disinilah dasarnya, wahuwal khahiru fauka ibadihi wahuwal hakimul kabir. Kalau sudah dia penguasa atas hamba-hambanya, apabila memang sudah di alam kabir kita. Nah, ini kita kembali mempelajari, lihat daripada surat Al-An'am ayat 18. Inilah penguasaannya. Kalau kita sudah kekuasaan ini terjadi, maka kita bilanglah, kita akan hijrah di situ. Allahu Akbar kabirau walhamdulillah. Muncullah zat hamdu atau diri batin lillahi rabbil alamin. Kabirau walhamdulillahi wa kasir. Nah, dia masuk ke dalam sifat sirnya, rahasianya. Kasirau walhamdulillahi wa kasirau wa subhanallah bukratan wa asila. Apakah memang sudah wasila? Apakah dia memang sudah alam sir? Nah, kalau memang sudah sila, berarti kita sudah di dalam alam kabir. Bisa kita lihat di saat kita mengatakan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi walhamdu lillahi rabbi. Nah, ingat, lillahi wa kasirau. Sir adalah rahasia. Menuju alam sir atau alam kabir yang rahasia. Wa subhanallahi, dan sesungguhnya melalui kesuciannya dengan kodrat yang telah disucikan. Ibukratan wa asila, dan menjadi alam Allah, alam sirnya Allah, alam rahasianya Allah. Jadi kalau kita sudah berdiri diri batin di alam sir, alam rahasianya Allah disebut dengan alam kabir,
maka disinilah kepantasan pengakuan wujud daripada yang berdiri di awalnya yang berdiri. Inilah yang dikatakan dengan sifat maujudnya Allah pada sifat kabirnya sendiri. Para jemaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Maka Allah katakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 238, nyata Allah mengatakan hafizu ala salawati was salatil wusta wa kumu ilillahi qanitin. Nah, inilah yang perlu kita yakini, bahwasanya hakikat daripada ini ayat ini, peliharalah semua salatmu, peliharalah salat wusta dan berdirilah, dan Allah yang mengatur dan Allah yang bersifat pada sifat berdiri tersebut. Nah, ini para jemaah yang dirahmati Allah, kita harus memahami kodrat daripada maksudnya. Wusta, berdirilah untuk Allah. Nah, kalau yang dikatakan hakikat yang berdiri ini sudah kehakikatan kehambaan Allah, maka kabir menjadi alam, diri sudah berkodrat batin. Kalau diri sudah berkodrat batin, kabir pada alam, maujudlah dia pada sifat ketuhanan. Dialah yang berdiri yang mengaku inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Diri kediaan tadi, bagaimana kita menyampaikan kodrat kediaannya Allah yang akan mewujud ke dalam dirinya, maka di sini kita harus menyampaikan tajalinya, memperjalankan kodrat diri kita. Mana kodrat diri? Diri yang berkodrat batin tadi kita antar ke dalam alam kabir. Nah, inilah fungsi tangan di saat turun. Allahu Akbar. Bagaimana dia masuk ke dalam kolbi, dua titik ya di dalam kolbi itu, ya, ia itu adalah kolbi, dua titiknya, maka berhadapanlah diri batin dengan kodrat batin dalam alam batin. Nah, inilah yang dikatakan mihrabi al-mu'minun. Bagaimana seorang yang berilmu memihrabkan kodrat dirinya dengan kekuatan ilmu pengetahuan kita di dalam bertajali dalam ilmu solat, maka titik ia dua berwujud di dalam batin kita. Diri yang batin berdiri dalam alam kabir. Nah, inilah yang kabir berupa sukun, yang diri berupa titik. Inilah yang digambarkan titik dua, yaitu berdirinya sifat daripada Jabariyah dan Kabir yang ada di dalam batin tadi. Alam batin dalam kolbi dinamakan Kabir, mewujudnya diri di situ dinamakan Sir. Maka disinilah kita menempatkan berdirinya diri batin menghadap ke batin bilahnya Allah. Titik dua di dalam kodrat Kabir. Nah, inilah Kabir berdiri, Kabir juga yang akan menerima diri. Para jemaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, insya Allah kalau kita sudah mulai mengerti hakikat daripada diri batin berdiri dalam alam batin, kalau saat kita berdiri tidak ada yang mewujud segalanya kecuali batin Allah, dilihat diri kita juga berasal dari kodrat batinnya Allah. Nah, kalau memang sudah dikaji kodrat diri ini sehingga menjadi kodrat batinnya Allah, maka nyatalah bahwasanya kata telah dikuasai oleh kabirau tadi. Kalau memang sifat kabir ini, alam kabir ini sudah menguasai kita dan kita ada di dalam alam kabir tadi, maka laksanakanlah takbir. Dengan kita menapiskan kodrat Adam, mewujudkan kodrat Muhammad, berwajahkan wajah Allah, menatap ke dalam batin kabir, maka mengantarkan dua telapak tangan menuju pertemuan mukasyafah dua batin bilah dengan batin diri. Inilah perwalian nyawa dalam batin diri
disebut batinu dan wujud daripada batin billah yang ada di dalam sir hati halusnya kita. Inilah yang dipertemukan. Setelah dia dipertemukan, baru kita mengungkap makom-makom ma'rifat dari rukun dan rakaat sebagai tajalli kalamnya untuk berdoa dan berbicara. Para hadirin dan jamaah, inilah kunci daripada ibadah. Kunci daripada ibadah. Makanya dikatakan oleh Allah bahwasanya kunci dari semuanya wahuwal qahiru fauqa ibadihi. Ingat itu. Wahuwal hakimul kabir. Nah ini kita harus paham makna hakikat dari surat Al-An'am ini ayat 18 bahwasanya di takbir itu dikuasai oleh kabir. Ingat, batin kabir, di dalam batin kabir terdapat batin diri. Mana diri yang batin adalah maujud hakikat semuanya dari batinnya Allah wasiri Allah sirhi Allahu fil jazadin. Jadi kalau kamu sudah berdiri dengan dirinya Muhammad, maka jasad lahu ini, maka jasadmu kodratnya adalah batin. Nah inilah para hakikat daripada diri kita sendiri. Insya Allah tegakkan diri batin itu dan berdirilah di alam batin kabirnya Allah, maka inilah yang akan menentukan kebenaran sebuah ibadah. Jadi kalau tidak berdiri dalam alam batin itu, belum dikatakan benar tempat makom ibadah. Karena qalbi itu adalah alam batin tadi. Itulah kabir tadi. Nah, kalau kita sudah berdiri sesaat sebelum mulai, merasakan berdirinya wujud kodrat berasal dari kodrat batin dan berdiri dalam alam batin sehingga tidak semua yang ada, tidak ada yang semua melainkan diri wujud kita berasal dari diri batin. Dalam kesendirian itu, maka kita baru melaksanakan mi'raj dari kodrat Adam dan Muhammad mewujud ke dalam kodrat batin billah. Nah inilah, jadi kalau sudah mi'raj dikatakan batin Rabbani tadi mewujud ke dalam batin billah dengan diantar oleh Asmaul Husna tadi, maka dipertemukan di dalam qalbi sir yang halus. Nah itulah wawasannya, wawasan hakikat yang sebenarnya yang harus didapati. Jangan kita berpikir siapa yang berdiri dulu dan apa itu yang berdiri. Tetapi kalau memang kodrat diri batin itu yang berdiri di dalam alam batin, maka dialah sesungguhnya yang berdiri menuju diriku. Kediaan wahuwa tadi, maka dikatakan wahuwal qahiru fauqa ibadihi wahuwal hakimul khabir. Nah itu ingat, wahuwa, dua kali ucapan sesungguhnya dia dan dia. Kalau dianya Allah, nah itulah wujud penyembahan sifat aftar bagi diri. Jadi jangan kita mencari yang lain-lain, tetapi sebelum dia menjadi dia, maka kita harus mengkaji kodrat daripada fanafilah dulu. Benar yang telah dijalankan. Mana yang hakikat azan semuanya, mana diri yang dikatakan kodrat belum menjadi diri. Nah, setelah dia sampai di takbir, maka dia otomatis berubah menjadi kodrat Allah, jasadnya ayan karajiyah dan hakikatnya ayan sabitah. Itulah batiniahnya Allah yang disebut dia. Makanya dikatakannya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati. Kalau memang sudah dia di salatmu, kenapa rukuk lagi? Karena sudah dikodratkan, aku dizahirkan untuk menyembah alif, lam, mim. Itulah dasarnya sujud. Para hadirin dan jemaah yang dirahmati Allah, insya Allah pelan-pelan kita belajar, kajilah diri itu dulu,
Bagaimana kita mentadabur, mengkaji diri, mendapatkan diri hakikat yang disebut batiniahnya Allah, diri sifat Allah, diri kodrat-kodratnya Allah, sehingga semua telah terjali dengan wujudnya Dia, maka itulah yang dikatakan diri lahu. Lahu itu adalah diri batinnya Allah, yang kodrat batinnya Allah. Kodratku, lahu, sudah menjadi wujudku yang bernama Dia. Nah, inilah yang harus kita kaji kembali, kodrat-kodrat diri di dalam bertajalli kepada Allah. Itu tujuannya mengkaji kodrat diri, bukan menampakkan diri kita di dalam solat, tetapi mengkodratkan, mengkaji kodrat dirinya Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan diri-diri yang dikatakan sifat bagi Allah, kodrat bagiku, diri sifat aku dan bersifat aku pada zatku. Ini yang disempurnakan. Kalau kodrat-kodrat diri Allah itu sudah sempurnakan, insya Allah itu yang menamakan alam lahu atau dikatakan tubuh lahu, dan itulah yang dikatakan tubuh batin setelah kesempurnaan kita dalam mengkaji diri. Nah, kalau sudah berdiri diri batin, tinggal kita duduk dan berada berdiri di alam batinnya Allah, alam kabir. Karena itulah yang menunjukkan kebenaran atau sahnya solat itu. Itu sedang daripada hakikatnya. Kalau tidak dia yang berdiri di dalam alam kabir, tidak mungkin dia sah solat itu. Karena apa? Hanya aftar yang bisa menghadap ba'dal. Inilah kodrat solat. Berdirilah diri batin di dalam alam kabir. Insya Allah, mudah-mudahan kita kaji terus, kemuliaan ibadah itu semakin tinggi. Insya Allah mudah-mudahan berkah bagi kita. Ingat, kemanapun hanya sifat dan kodratnya yang bisa menghadapnya, dan manusia wujud yang menyaksikan dari perbuatan tersebut. Kodratmu adalah sifat penyaksian dari Allah, tetapi bukan melihat dengan menyaksikan, tetapi melihat dan mendirikan, sehingga sempurnalah kodrat itu menjadi keumatan sifat bagi Allah. Bersifat Allah dengan sifat keumatannya dan jadikannya keumatan dari dirinya. Itulah tugas kita, memanggil, mentadabur diri lagi. Man arafa nafsahu tadi. Bagaimana kita mendapatkan kesifat keumatan, yaitu nafsahunya Allah, untuk menuju Rabbahunya. Insya Allah inilah tajalli yang ditugaskan kepada kita dalam makom syahadat. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Inilah kesempurnaan dalam rangka beribadah kepadanya. Insya Allah mudah-mudahan mari kita mengkaji diri menjadi sebuah diri yang batin, yang berada dalam alam batinnya Allah. Itulah hakikat kolbinya sholat. Insya Allah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.